Halo teman-teman, kami dari kelompok 6, Konsep Dasar PAUD, Universitas Riau 2021. Profil Froebel. Frederick William August Froebel, atau yang biasa kita sebut Froebel, lahir di Oberweisbach-Thuringerwald pada 21 April 1782 dan wafat pada 21 Juni 1852 pada umur 70 tahun. Froebel adalah seorang tokoh pendidik raksasa yang pemikirannya banyak dipengaruhi oleh sebanyak pemikir Jerman yang ternama dan berpengaruh pada kesudahan 100 tahun 18 dan awal 100 tahun 19. Riwayat hidup Froebel. Pada 21 April 1782, Froebel dilahirkan di Jerman, tepatnya di Oberweisbach, sebagai anak bungsu dari 6 bersaudara. Ayahnya yang bernama Johann Jakob Froebel adalah seorang pendeta. Ibunya meninggal pada saat ketika dia berumur 9 bulan. Pada tahun 1792, paman dari pihak ibunya yang bernama Johann mengambil Froebel muda yang baru berusia 10 tahun dan merawatnya selama 5 tahun. Sama pamannya, dia merasakan kasih sayang dan penghargaan sebagai seorang anak. Selanjutnya, dasar ilmu jiwa. Froebel menyebutkan ada 3 tahap dalam dasar ilmu jiwa, yaitu tahap masa bayi, tahap masa kanak-kanak, dan masa tanggung. Yang pertama, tahap masa bayi atau masa ketergantungan. Pada tahap ini, orang tua dituntut untuk aktif dan memperhatikan setiap pergerakan bayi seperti menangis. Pada tahap ini juga dinamakan sogling, yaitu menghisap. Maksudnya, bayi menangkap keanekaragaman dari sekelilingnya. Yang kedua, masa kanak-kanak atau masa permulaan pendidikan. Pada tahap ini, Froebel menyebutkan bahwa anak sudah mulai mengucapkan kata benda. Namun, kata benda yang diucapkan biasanya sedikit salah, dan sebagai orang tua sudah diwajibkan untuk memperbaiki ucapan anak agar menjadikan kata yang benar. Yang ketiga, masa anak tanggung atau masa untuk belajar. Pada tahap ini, anak sudah mendapat pendidikan secara formal. Froebel menekankan bahwa anak mempunyai kecenderungan untuk mengerjakan sesuatu, dan sebagai orang tua patutnya memuji setiap pekerjaan anak. Asas-asas pendidikan. Froebel mendasarkan pandangannya tentang pendidikan atas 2 dasar, dasar teologi dan dasar psikologi. Dasar teologi, Froebel sangat berlainan dengan para teolog seperti Martin Luther atau Johannes Calvin yang mendasarkan pandangannya atas Alkitab. Pendidikan sebagai pengalaman rohani, pendidikan adalah yang mengantar anak didik bertindak sesuai dengan jati dirinya sebagai makhluk yang belum lengkap, sebelum dia mengakui kesatuannya dengan Allah. Asas perkembangan berlainan dengan teori evolusi Darwin. Froebel hanya bermaksud menuding pada perubahan dalam semua makhluk sebagai hasil kekuatan batin yang mendorong setiap makhluk itu untuk sampai kemungkinan rohani yang mempunyai di dalamnya. Praktik pendidikan. Tujuan umum pendidikan adalah membimbing anak dan mendidik anak agar lebih sadar akan jati dirinya,
sebagai anak Allah dan anak dunia. Di sini, Froebel membagi tahapan kurikulumnya menjadi 4 golongan atau kelompok usia. Yang pertama, prasekolah. Banyak orang menyebut karya tulis Froebel tentang kurikulumnya dapat dimanfaatkan para ibu untuk menjadi tuntunan kepada anak prasekolah. Contoh karyanya itu beribadah di gereja dan kerugian. Yang kedua, masa kanak-kanak atau taman kanak-kanak. Di sini, Froebel telah merencanakan kurikulum yang teratur, yang terdiri dari pemberian dan keterampilan, permainan yang berporos pada nyanyian, pemeliharaan tanaman, dan anjang sana. Masa anak tanggung atau sekolah dasar. Kurikulumnya terdiri dari 4 latihan utama. Yang pertama agama, yang kedua ilmu pengetahuan dunia dan matematika, yang ketiga bahasa dan seni, dan yang keempat karya seni. Agama. Di sini Froebel membuka pikiran kita bahwa pendidikan agama bukan hanya sekedar pengetahuan tentang agama kita sendiri, tapi suatu pemahaman yang bertumbuh sejalan dengan proses kehidupan. Dalam hal matematika, Froebel menekankan pada ilmu hitung. Bahasa filosofinya adalah melalui bahasa seorang anak belajar bagaimana menyatakan sifat dan makna kehidupan, belajar membaca, menulis, menambah pembendaharaan akap, mengarang cerita yang berasal dari pengalaman anak itu sendiri. Seni dan karya seni. Melalui menggambar, mengecat, dan membuat benda-benda dari tanah liat, anak diajarkan untuk mengungkapkan perasaannya. Metodologi. Mempunyai beberapa jenis metode yang dipakai oleh Froebel untuk mengembangkan seseorang sesuai tabitanya, yaitu berdoa, percakapan, menghafal, mengucapkan jawaban secara bersama-sama. Peranan guru. Di sini Froebel menekankan pada pentingnya peranan guru untuk mempersiapkan pengalaman belajar, merencanakan pengalaman belajar selengkap mungkin, tapi bersedia terus mengevaluasi rencana itu demi pengalaman belajar yang lebih dalam untuk si anak didik. Oleh karena itu, tugas dan peranan guru yang tidak sederhana itu, Froebel menitik beratkan pada panggilan hidup seseorang guru ketimbang hanya pada bakatnya saja. Peranan keluarga. Di sini Froebel kembali mengangkat peranan ayah yang sama pentingnya dengan peranan ibu dalam proses perkembangan dan pendidikan anak. Keluarga harus dijadikan wadah yang mampu mengembangkan semua kemungkinan yang tersirat dalam tabit anak sebagai makhluk yang dibuat segambar dengan Allah. Froebel melihat orang tua atau keluarga adalah kunci untuk memperbarui pendidikan. Hal ini terwujud dalam bentuk buku pegangan untuk kaum ibu.